Selamat malam pemirsa, malam ini Suara Rebuan akan membahas tragedi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza Palestina pasca balasan Israel kepada Hamas. Ini termasuk salah satu serangan besar-besaran dalam konflik Israel Palestina yang telah terjadi selama kurang lebih 100 tahun. Benar sekali Nona Maria, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi para warga serta relawan Indonesia di jalur Gaza, kita akan berbincang dengan salah satu relawan, Mas Hussein, jurnalis dan aktivis lembaga INH yang sekarang berada di Gaza. Tetapi sebelum itu juga telah hadir bersama kami teman-teman mahasiswa dari Mercu Buana dan masyarakat Rebuan dan juga mahasiswa dari Universitas Nasional Indonesia. Selamat malam teman-teman. Ada yang berbeda ya? Betul, ada yang berbeda kali ini. Nona Maria, teman-teman masyarakat Rebuan yang hadir di sini sekarang itu membawa poster dukungan, bentuk dukungan kepada Palestina. Selamat malam semuanya, teman-teman boleh diangkat untuk menunjukkan kepada seluruh pemirsa di tanah air maupun teman-teman dimanapun yang berada yang menonton pada malam hari ini, bagaimana kita hari ini berdiri untuk Palestina gitu. Betul, dan untuk teman-teman juga yang ingin menuangkan aspirasinya juga dapat join relawan Musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor WhatsApp di bawah ini, karena hasil diskusi dari teman-teman ini bisa kita bahas di episode Suara Rebuan berikutnya. Nah, Kakak Abdur dan juga pemirsa sekalian, agar kita sama-sama terupdate mengenai kondisi Gaza saat ini, kita akan lihat sejumlah infografis berikut ini pemirsa. Sejak penyerangan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober 2023, korban jiwa Israel ini mencapai 1.402 jiwa. Dan setelah serangan balasan dari Israel telah gugur 5.182 warga Palestina per saat ini yang kami ketahui data terbarunya. Ini adalah update terbaru, yaitu tanggal 3 Oktober ya. 2023. Baik. Dan karena Israel menutup akses air, listrik, makanan, dan BBM, hal ini memperburuk krisis air bersih di Gaza. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine melaporkan ada sekitar 400.000 pengungsi, namun mereka hanya memiliki jatah 1 liter air dalam sehari. Israel dan Mesir juga menutup perbatasan Erez dan Rafah pasca penyerangan Hamas, dan baru pada tanggal 21 Oktober kemarin, truk berisi bantuan makanan dan medis berhasil masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Dan kita juga dapat lihat berapa banyak korban jiwa yang telah gugur sejak tahun 2019 hingga 23 Oktober 2023. Perlu diketahui juga, sebelumnya Israel telah melakukan beberapa serangan besar kepada Palestina di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021 sebelum tahun ini 2023. Ya. Dan untuk melihat kondisi aktual pada saat ini di Gaza, kita sudah terhubung dengan Mas Hussein, jurnalis serta aktivis International Networking for Humanitarian INH. Selamat malam Mas Hussein, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hussein sepertinya suaranya masih belum terdengar ya, masih termute ya. Gambarnya sudah kami dapat Mas Hussein, tapi suaranya belum kami. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, teman-teman di studio dan seluruh pemirsa Metro TV hari ini. Alhamdulillah. Mas Hussein, bagaimana kondisi di sana saat ini yang Mas Hussein di waktu yang sekarang ini, bagaimana kondisinya di sana? Ya, kalau dari tempat saya berada, saya bisa jelas sekali mendengar deru suara drone Israel dan jejak tempur Israel di langit Gaza, dan sesekali kita mendengar suara dentuman yang menggoncangkan tempat saya berada. Serangan masih terus berlanjut, belum juga berhenti, dan korban masih terus jatuh ya, semakin parah situasi dari hari ke hari, dan tadi malam ini sampai hari ini hampir tidak berhenti serangan-serangan baik dari udara maupun dari tank-tank baja di wilayah perbatasan timur jalur Gaza. Baik, Mas Hussein, bisa Anda gambarkan bagaimana serangan yang tidak berhenti itu? Maksudnya untuk interval waktunya, apakah memang setiap jam atau bagaimana, dan apakah saat ini Mas Hussein berada di tempat yang aman? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan yang terakhir ya, apakah saya berada di tempat yang aman. Perlu diketahui bahwa di Gaza ini yang luasnya hanya 360 km, ini tidak ada tempat yang aman sama sekali. Jadi tidak ada bunker-bunker, tidak ada shelter-shelter perlindungan seperti negara-negara pada umumnya. Di Gaza ini semua memiliki potensi yang sama untuk menjadi target, baik itu di rumah, baik itu di sekolahan PBB, di pengungsian, di masjid, bahkan di rumah sakit.
Dan untuk interval serangan ini berbeda-beda ya. Kalau di siang hari memang serangan bertubi-tubi namun tidak seintens malam hari. Di malam hari itu 1 menit itu kita bisa dengar 3 sampai 4 kali serangan dentuman. Ya, dan jet-jet tempur Israel ini menggunakan senjata-senjata yang dilarang oleh hukum internasional. Jadi benar-benar memang ada indikasi nyata bahwa Israel hari ini sedang melakukan genosida, pembantaian massal yang mentarget warga sipil, dan pembantaian ini ditonton oleh miliaran pasang mata dunia tanpa bisa berbuat apa-apa, tanpa bisa punya daya menghentikan serangan-serangan yang mentarget anak-anak dan wanita ini. Mas Hussein, kami dengar itu air bersihnya itu dijatahnya sangat sedikit, dari 400.000 pengungsi katanya cuma 1 liter dan segala macam. Itu bagaimana persediaan air bersih di sana serta BBM yang aksesnya ditutup oleh Israel di sana? Ya, pertama saya ingin update dulu, jumlah pengungsi nggak 400.000, 1,2 juta pengungsi. Dan saya sampai kemarin saya terus keliling ke beberapa pengungsian di wilayah kami, di selatan jalur Gaza ini, memang kondisinya sangat sulit sekali, sangat mengenaskan. Bahkan wabah penyakit sudah mulai bertebaran di antara para pengungsi karena ketiadaan fasilitas. Dan perlu diketahui mereka ini mengungsi di sekolah-sekolah PBB yang didesain bukan untuk pengungsian. Jadi sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas, dengan ruangan yang terbatas, dan itu diisi oleh puluhan ribu warga yang berdesak-desakan tanpa adanya air bersih yang memadai, tanpa adanya MCK yang memadai misalnya kan. Adapun kalau bicara tentang air bersih, sebelum agresi Israel ke Gaza pun, Gaza ini memang sudah diblokade sejak 2006 dan sudah mengalami krisis air bersih. Hanya 3% dari air bersih yang ada di Gaza ini yang layak untuk dikonsumsi. Nah, setelah terjadinya agresi militer sejak 18 hari yang lalu, ini semakin memperparah, semakin krisis, semakin besar krisisnya, di mana pasokan logistik sudah dihentikan, kemudian juga air bersih juga semakin langka. Kalau kita bicara bensin, sudah tidak ada bensin di Gaza ini. Solar juga sudah tidak ada. Jadi memang benar-benar Gaza ini sedang lumpuh total dari seluruh sektor logistik, sektor medis, dan berbagai sektor yang bisa menopang kehidupan warga Gaza hari ini. Baik. Terima kasih banyak untuk update-nya Mas Husin. Nanti kita akan kembali berbincang dengan Mas Husin terkait apa saja kebutuhan yang mungkin saat ini bisa kita sama-sama perjuangkan begitu ya untuk di Gaza, Palestina. Betul, karena kita juga akan mendalami mengenai kondisi rumah sakit, atau berbicara mendalam soal mengenai rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza yang ternyata mengalami pemadaman listrik karena menipisnya bahan bakar untuk generator. Dan telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR fraksi PKS, dan Bapak Farid Talib, Presidium Mercy, yang juga merupakan Ketua Tim Pembangunan RSI Gaza. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Pak Hidayat dan juga Pak Farid. Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Suara Rebuan. Kami persilakan duduk. Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau ingin minum silahkan, mungkin ingin teh, kopi. Terima kasih. Boleh nanti Pak Engkong di sana, Pak Engkong. Oh, udah Engkong Pak lagi ya, Pak Engkong. Ya, tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya sebenarnya bagaimana kondisi krisis di Gaza ini sebenarnya terjadi tidak hanya per 7 Oktober kemarin, tapi sebenarnya sudah ada pembatasan-pembatasan yang luar biasa sampai untuk mendapatkan air bersih saja susah di sana begitu. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke Pak Hidayat terlebih dahulu, bagaimana Bapak melihat perkembangan Gaza sejauh ini sampai saat ini, tragedi kemanusiaan yang luar biasa ya, membuat hati kita terhenyak menyaksikan setiap harinya bom demi bom terus diloncarkan begitu oleh Israel. Wah, ini luar biasa dapat teh kita ya. Dapat teh Ustaz di sini. Ini kayak teh di Gaza kayaknya. Insya Allah. Baik, saya tahun 2012 masuk ke Gaza dan itu sudah dalam posisi Gaza di blokade, terus ya tahun 2006 di blokade. Waktu itu kita juga termasuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi yang dilakukan oleh Israel sekarang ini adalah membuktikan terus berlanjutnya apa yang disebut sebagai hipokrisi dunia, kemunafikan dan atau standar ganda. Gitu ya. Ketika Ukraina membela diri dari serangan Rusia, negara-negara Barat membela Ukraina dan mengatakan pembelaan ini adalah hak untuk membela diri.
Tapi ketika Palestina membela diri, Gaza membela diri, langsung dicap sebagai teroris. Dan media dunia, banyak pimpinan di barat gitu ya, yang kemudian serta-merta menyatakan ini adalah serangan teroris. Iya. Padahal Ukraina diserang Rusia itu baru dua tahunan saja nih. Tanah yang dikuasai oleh Rusia juga masih sangat sedikit. Palestina, Gaza diantaranya sejak tahun 48 sudah dijarah, sudah diserang, sudah diteror oleh Israel gitu ya. Dan sudah entah berapa juta warga yang sudah menjadi korban akibat dari kejahatan Israel. Iya. Tapi tetap saja dunia masih menyebut Israel adalah mempunyai hak untuk mempertahankan diri, sementara Gaza ataupun Palestina adalah teroris kalau melakukan penyerangan. Standar ganda yang terus berlanjut. Berikutnya, standar ganda ini bisa terjadi karena Dewan Keamanan PBB atau PBB sudah beratus kali mengeluarkan resolusi. Lebih dari 28 resolusi Dewan Keamanan PBB yang dilanggar oleh Israel dan tidak kemudian mendapat sanksi apapun. Akibatnya Israel merasa bahwa dirinya adalah negara di atas hukum. Iya. Sehingga dia bisa melakukan apapun juga dan dunia tidak melakukan sanksi hukum apapun. Terakhir, ketika Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan sidangnya di New York dan kemudian ingin melakukan penghentian terhadap kejahatan Israel ini, lagi-lagi Amerika melakukan veto. Dan kalau sudah diveto, ini tidak bisa dilakukan tindakan berikutnya. Tapi kita apresiasi pemerintah Indonesia sekarang, termasuk Bu Menlu yang sedang berada di New York. Beliau mendorong untuk kemudian kalau Dewan Keamanan PBB tidak bisa, kita bawa ke sidang umum PBB. Nah, sidang umum PBB ini sekarang sedang diusahakan untuk bisa kemudian mengeluarkan satu resolusi. Oke. Mudah-mudahan kali ini resolusinya bisa ditaati masyarakat internasional dan kemudian menghukum Israel supaya tidak melanjutkan kejahatan perangnya terhadap warga sipil di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.